Ya, kajian kitab Tauhid episode terakhir ya, episode 66 bagian kedua ini yang paling final banget, terakhir banget sebagai penutup. Semoga Allah istiqomahkan kita selalu di atas tauhid, di atas kebaikan ya. Kita buka bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, kita akan tutup ini dengan satu hadis yang disampaikan oleh beberapa sahabat Nabi SAW. Hadis ini sebagian ada yang marfu, ada yang mauquf. Kalau marfu itu ucapan siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu marfu artinya ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau mauquf itu ucapan sahabat. Kalau Bukhari Muslim itu mutafaqun alaih, yaitu istilahnya mutafaqun alaih. Nah, kita akan bahas hadisnya gimana sih? Nabi kita SAW bersabda, oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Maaf, ini adalah ucapan dari Ibnu Abbas ya. Ucapan Ibnu Abbas. Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di telapak tangan Allah Ar-Rahman, melainkan hanya seperti sebutir biji sawi yang diletakkan di telapak tangan seorang di antara kalian. Ini perumpamaan, dan perumpamaan ini bukan berarti ngebahas secara detail atau benar-benar perumpamaan yang sifatnya tuh kayak konkret. Karena gini teman-teman, biji sawi itu segede gimana? Sawi, tahu sawi nggak apa? Ama taunya sawo. Kalau sawi apa ini? Sawi sayur, bukan. Sawi mah yang suka ada di sebelah. Sawi teh ya pokoknya ada buah, ada bijinya ya. Oke, anggap aja kalau biji sawi itu segede kuku kelingking. Kalau disimpan di sini berarti 1000 biji sawi udah nutupin semua telapak tangan A belum? 1000. Jangan 1100 juga udah nutupin semua. Kalau kita memahami hadis itu benar-benar letterlock, berarti Allah besarnya 100 kali lipat langit gitu. Tentu kan nggak bisa gitu. Nggak mungkin ya. Jadi kalau ada perumpamaan kayak gini, ini hanya adalah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW, tapi bukan berarti akhirnya mengira kalau Allah tuh berarti secara matematikanya Allah 100 kali lipat langit dan bumi gedenya. Nggak bisa gitu. Paham teman-teman di sini? Ini perlu dipahami baik-baik, karena orang-orang rasionalis kadang-kadang ya kalau mikir kayak gini tuh langsung ingatnya ke sono. Padahal kita kan harus melihat dari kacamata iman gitu. Perumpamaan yang seperti ini tuh bukan untuk bermaksud menyamakan Allah dengan makhluknya, bukan. Bukan, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kaidahnya udah jelas. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Ya, tidak ada. Oke. Dan hadis ini atau asar ini adalah riwayat Ibnu Ahmad dan As-Sunnah, tapi derajatnya dipertanyakan apakah sahih atau tidaknya. Oke. Nah, tapi teman-teman, ada nanti beberapa tambahan lain yang mana ini menjadi penguat-penguatnya. Ya. Jadi kalau dari hadis-hadis yang ini teman-teman ya, yang akan kita dengar hadis-hadis ini, banyaknya sih riwayatnya dhaif ya, tapi secara makna bisa kita terima secara global ya. Karena gini, Fadil tahu nggak jarak dari bumi ke matahari itu berapa kilometer? Nggak tahu, bukan anak astronomi ya. Pokoknya mah jarak dari bumi ke matahari itu udah berapa juta
tahun cahaya atau berapa ratus tahun cahaya dan sebagainya. Sedangkan dalam hadis-hadis ini disebutkan jarak antara satu langit dengan langit yang lain adalah 500 tahun. Nah, 500 tahun ini kan gak jelas 500 tahun kendaraan apa gitu. Ya. Kan belum ada orang yang zaman dulu pernah sampai menembus langit pertama, kan gak pernah, kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu pun bukan 500 tahun. Tapi lebih cepat dari satu malam. Ya. Itu pun bukan langit pertama doang, tapi sampai ke Sidratul Muntaha terus balik lagi. Nah, jadi ketika di hadis ini disebutkan 500 tahun, ya udah kita nggak usah mikirin 500 tahunnya 500 tahun apa nih? Apakah 500 tahun kakek cahaya? Mungkin kalau ada istilah gitu. Kalau cahaya itu berapa? 300.000 kilometer per detik, betul ya? Nah, apakah mungkin nanti ditemukan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya? Wallahu a'lam. Kita nggak diperintahkan untuk mikirin hal itu. Ya. Karena nggak ada gunanya juga. Kalau emang bener langit pertama itu jaraknya adalah misalnya 1000 tahun cahaya misalnya, ya kita mau sampai kapan tembus langit pertama gitu lah, berapa generasi ya. Jadi ingat, kalau hadis-hadis yang udah di luar jangkauan kita untuk meneliti secara detailnya, maka udah kita tinggal imani aja. Beda kalau hadis-hadis yang masih ada jangkauan kita untuk meneliti detailnya. Contohnya tentang apa? Hadis lalat. Ya, sayap yang ada di lalat, satunya ada germnya, satunya ada antibodinya atau ada penyakit dan ada obatnya. Kalau itu masih bisa diteliti. Tapi kalau untuk urusan yang udah ke langit, yang udah 500 tahun bilangannya juga udah di atas usia kita, udah kita cukup imani aja. Dan yang di highlight di sini adalah kita lihat betapa agungnya Allah gitu. Bisa dipahami teman-teman? Bukan masalah matematikanya. Kadang kan ada orang yang emang gagal paham ketika ngebahas hadis, dia concernnya sama hitungan matematikanya, yang mana itu nggak relevan banget gitu untuk pembahasan tentang masalah iman. Yang dititik beratkan adalah keagungan Allahnya. Ya. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi ingatkan bahwasanya hadis-hadis yang akan disebutkan di sini, ini kebanyakan itu dijelaskan oleh para ulama hadis yang dhaif ya, hadis yang lemah, hadis yang tidak ada penjelasan sanadnya, atau hadis yang didiamkan oleh ulama. Jadi kita imani aja secara global aja ya. Secara global maksudnya langit dan bumi ini betapa agungnya banget gitu loh. Adapun detailnya sebesar apa kita nggak tahu. Paham di sini? Oke. Kalau pertemuan minggu pertama kan sahih hadisnya ya, yang ke pertemuan lalu. Kalau pertemuan yang ini banyak yang emang hadisnya belum ada kejelasan status otentiknya, tapi kenapa tetap disampaikan? Karena hadisnya banyak. Hadisnya banyak, riwayatnya mirip-mirip. Dan kita tahu kalau misalnya hadis yang dhaif, kemudian ada jalur lain yang menguatkan hadis tersebut, maka minimal naik ke hasan li ghairi. Tapi nggak berani menyatakan kalau antara sanad satu hadis dengan sanad yang lain saling menguatkan. Maka sampaikan aja secara global bahwa apa yang akan disampaikan dalam kajian malam hari ini rata-rata hadis yang memang derajatnya belum diotentikan ulama, tapi yang kita pegang adalah lihat bagaimana keagungan Allahnya. Oke, bismillah. Baik, kita mulai ya. Jarak antara langit yang paling bawah ke langit selanjutnya, kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Ini ada dalam riwayat Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan sebagainya, tapi tidak disebutkan sanad hadisnya sahih atau tidaknya. Ya. Jarak antara langit yang bawah ke langit yang selanjutnya adalah 500 tahun. Dan jarak antara setiap langit adalah 500 tahun. Jarak antara langit ketujuh dan kursi adalah 500 tahun. Dan jarak antara kursi dan samudra air adalah 500 tahun. Sedangkan arsy itu berada di atas samudra air. Dan Allah berada di atas arsy. Namun demikian, walaupun demikian, tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun dari perbuatan kalian. Nah, kalau urutan ini udah jelas, ini valid. Karena dalam hadis, bahkan di ayat Quran udah jelas, tanpa ragu lagi. Yaitu urutannya apa? Kita tinggal di atas bumi. Di atas bumi ada langit ke-1, langit ke-2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit ke-7 ada kursi Allah. Dan kursi Allah itu lebih besar daripada seluruh 7 langit. Allah berfirman di ayat kursi apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard.
Kursi Allah itu meliputi seluruhnya langit dan bumi. Artinya kursi Allah lebih besar daripada langit dan bumi tersebut. Di atas kursi Allah ada samudra air. Dalam surat Hud Allah berfirman, "Wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Arsy-Nya Allah tuh ada di atas samudra air. Ya, di atas air. Maka itulah urutannya teman-teman. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit ke-7 ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada arsy. Di atas arsy, Allah di atas arsy. Dan Allah tidak bersatu dengan arsy. Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya. Dan Allah maha suci. Allah tidak butuh kepada arsy. Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Bahkan sebelum arsy ada pun Allah udah ada. Nah, maka ini ngejawab pertanyaan yang bilang kalau Allah di atas arsy, Allah ada di mana waktu arsy belum ada? Maka kita jawab, Allah nggak butuh arsy kok. Waktu arsy belum ada juga Allah mah udah ada. Ya, seperti itu. Simple sebenarnya. Nah, teman-teman. Dan dalam hadis yang lain, teman-teman ya. Dan hadis ini lebih kuat, ya, lebih kuat. Di mana Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas kalau nggak salah yang berkata bahwa kursi Allah kalau dibandingkan dengan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, kalau dibandingkan dengan kursi Allah, maka 7 lapis langit itu hanya seperti koin yang ada di tengah padang pasir. Bayangin, 7 lapis langit yang begitu agungnya itu seperti koin di padang pasir. Berarti kursi Allah gede nggak? Gede banget. 7 lapis langit ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi Allah. Tapi ternyata itu nggak selesai teman-teman. Dilanjutkan dalam athar ini. Dan kursi Allah kalau dibandingkan dengan arsy itu bagaikan hanya seperti koin di tengah padang pasir. Kebayang gak sih teman-teman? Perbandingan itu aja. Kalau koin di padang pasir, itu perbandingannya koin dengan padang pasir itu berapa persen sih? Satu koin di padang pasir itu berapa persen padang pasir? Padang pasir terluas di dunia apa? Gurun Sahara. Itu berapa ratus kilometer persegi atau berapa puluh ribu kilometer persegi? Berapa puluh ribu kilometer persegi? Ya, berapa? Kalian mungkin bisa ngedata, ngeliat, terus habis itu coba bandingkan dengan koin. Area koin dengan area padang Sahara. Itu aja udah cuma 0,0000, gak tahu nolnya berapa, 1%. Wow. Tapi ternyata padang Sahara itu yang merupakan perbandingan kursi Allah dengan arsy, maka padang Sahara itu seperti koin juga kalau dibandingkan dengan arsy. Kebayang gak sih agungnya Allah? Maka ketika kita ngucapin Allahu Akbar, coba bayangkan agungnya Allah, yaitu dengan kita menghayati ciptaannya yang begitu agung tadi. Ini ciptaan-ciptaan Allah yang begitu agung, udah ngebuat kita jadi ngerasa, wow, apalagi Allah penciptanya. Kok berani aku maksiat sama Allah ya? Kok berani aku mengkhianati Allah ya? Bahkan lihat dalam athar ini, di mana Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas menyatakan Allah di atas arsy, namun tidak ada yang tersembunyi dari kalian. Bayangin ya, jadi logikanya gini, atau mungkin penjelasan simpelnya gini. Awalnya diceritakan tentang agungnya ciptaan-ciptaan Allah. Bumi, langit, kursi, arsy. Dan itu kan ngebuat kita, bayangin ya, dari mulai bumi aja. Atau yang suka naik gunung, ngelihat gunung gede, wow, udah kita hati tuh ngerasa, kita kecil banget dibandingkan gunung. Tapi kita ngebahas tentang bumi, yang mana kita berpijak di atasnya. Di situ kita udah ngerasa, wow, besar banget bumi, aku kecil. Tapi kemudian gak berhenti di sana, naik level ke langit pertama. Terus kita ngerasa, aduh kecil banget aku dibandingkan dengan langit. Kemudian naik lagi, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit 6, 7. Setelah kita udah nganggep diri kita kecil banget, gak berhenti di sana. Masih ada kursi Allah, yang mana kursi Allah itu bagaikan padang Sahara lah. Yang mana langit 7 itu cuma seperti koin. Dan itu kan kita makin kerdil. Ternyata gak berhenti di sana. Di atas kursi Allah masih ada lagi samudra air. Yang mana di atas samudra air itu ada arsy. Yang mana arsy itu perbandingannya seperti padang Sahara. Dan kursi Allah hanya seperti koin saja besarnya. Di situ kita makin ngerasa kerdil. Dan setelah kita merasa kerdil, ngerasa gak ada apa-apanya,
ngerasa hina banget, kecil banget, langsung diingetin sama Abdullah bin Mas'ud. Gak ada yang tersembunyi dari kalian, dari Allah. Gak ada amal kalian yang tersembunyi dari Allah. Baik amalan anggota badan maupun amalan hati. Gak ada yang tersembunyi. Maka dengan kita menghayati hadis ini, gak akan ada ceritanya ahli tauhid kemudian jadi sombong. Ahli tauhid kemudian ngerasa dirinya wah, cuman gara-gara dia modal cerdas doang. Cerdas doang. Biasanya orang cerdas cadel. Fadil cadel nggak? Oh nggak cadel. Abang ngasih tahu seorang ulama Mu'tazilah. Kakak ipar Rizal cerdas banget cadel. Sampai dia bilang kayaknya cadel itu adalah identik dengan orang ganteng katanya kayak gitu. Ya Allah hebat. Ulama Mu'tazilah. Coba kalau AA ngasih tugas ke Fadil, misalnya Fadil cadel, AA ngasih tugas ke Fadil ngasih speech 15 menit dadakan. Bisa nggak Fadil ngasih speech 15 menit dadakan yang mana dari awal speech sampai ending speech nggak ada huruf R sama sekali dalam pidatonya? Bisa nggak kira-kira? Susah. Ada ulama Mu'tazilah yang mana dia ini ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu salah satu aliran sesat. Udah mendekati kekafiran banget. Tapi cerdasnya luar biasa. Saking cerdasnya, ketika suatu saat ingin dibully sama ulama lain, ingin dipermalukan di hadapan teman-temannya, di hadapan audiens yang jumlahnya ribuan, biar kelihatan walaupun cerdas tapi dia cadel, nggak bisa ngucapin huruf ro gitu ya kalau dalam bahasa Arab. Akhirnya dia diundang buat makan awalnya. Pas diundang buat makan, tiba-tiba disuruh ngasih speech di hadapan ribuan orang mendadak tanpa persiapan. Dia dengan entengnya maju ke atas podium. Lalu dia ceramah dari awal sampai akhir, gak ada satupun huruf R. Yang mana kalau ada satu kata yang ada huruf R-nya, dia langsung rubah dengan sinonimnya yang tanpa ada huruf R. Coba mulai ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Udah ada ruh di situ. Udah gagal tuh. Tapi dia bisa ceramah berapa lama tanpa huruf ro. Cerdasnya luar biasa. Matinya Mu'tazilah. Matinya dalam kondisi Mu'tazilah. Dalam kondisi orang-orang Mu'tazilah tuh kecerdasan mereka tuh wah. Tapi kekafiran mereka, na'udzubillah, atau mendekati kekafiran, sangat-sangat parah. Jadi kecerdasan tuh gak menjamin seseorang bersih. Sampai ada lagi teman-teman ulama, ini bayangin ya. Ada ulama, lupa siapa ulamanya. Yang mana ulama ini, dia membantah semua pemikiran dari orang-orang kafir. Membantah gitu ya. Setelah membantah pemikiran orang-orang kafir, apa yang terjadi teman-teman? Dia murtad dari Islam. Ya, atau kebalik sebentar. Maaf ya, kalau ini agak kebalik tektok-tektoknya kayak gimana, tapi ini yang saya ingat. Dia awalnya ulama Islam. Kemudian dia bantah orang-orang kafir. Lalu kemudian dia murtad dari Islam. Dan dia membuat, kan awalnya membela Islam ya, dengan cara membantah kekafiran. Sekarang dia murtad, kemudian dibalik. Dia bikin argumentasi untuk bagaimana membenarkan kekafiran dan membantah orang-orang Islam. Gitu. Habis itu, balik lagi. Untuk dapat duit, dia bikin bantahan lagi untuk ngebuat bantahan yang pertamanya. Coba ini bayangin kecerdasannya kayak gimana. Luar biasa banget. Hanya demi dunia, hanya demi duit. Dia rela untuk gadaikan keimanannya. Dan ingat, keimanan tuh gak ada artinya kalau, kecerdasan tuh gak ada nilainya kalau kita gak beriman dan kalau kita gak berakhlak baik teman-teman. Makanya inilah kenapa yang ngedorong Arizal untuk belajar kitab Tazkiyatun Nafs setelah belajar kitab Tauhid. Karena khawatir setelah kita Tauhid kuat tapi akhlak kita gak bersih gitu. Akhlak kita gak bersih. Karena yang penting itu bukan awal, bukan tengah. Yang paling penting dalam kita sebagai muslim adalah endingnya. Yang paling penting tuh endingnya teman-teman. Kita suka ngomong yang paling penting adalah prosesnya kan ya. Bukan hasilnya. Ya dalam sebagian pembahasan kayak gitu.
Yang penting prosesnya, kita ikhtiar sebaik mungkin. Tapi itu kalau perkaranya perkara yang sifatnya duniawi. Tapi kalau perkaranya perkara yang sifatnya ukhrawi, yang penting endingnya. Mau prosesnya sebentar, kalau endingnya mulus, beres. Contohnya dulu ada sahabat Nabi SAW, dia kan awalnya orang kafir, pas perang Uhud atau perang apa, dia masuk Islam. Kan nanya dulu, wahai Muhammad, aku perang dulu atau syahadat dulu? Kalau perang dulu baru syahadat, matinya kafir ya. Syahadat dulu baru perang. Akhirnya syahadat, setelah syahadat baru sebentar ikut perang, mati. Dia masuk surga tanpa pernah sholat sama sekali, teman-teman. Prosesnya gimana? Cetek banget, cuman syahadat doang. Tapi surga tempatnya. Dalam perkara yang sifatnya agama, teman-teman, yang perkaranya untuk akhirat, maka yang penting tuh endingnya, titik. Sehingga kalau ada di antara kalian yang punya mindset, yang penting saya hidup bebas, maksiat bebas, tapi sebelum matinya saya tobat. Katakan, monggo silakan. Bagus kok. Kalau kamu mau seumur hidupnya penuh maksiat, dan sebelum matinya tobat, emang itu yang enak. Di dunia nikmat, akhirat surga insya Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, ente bisa jamin sebelum matinya tobat nggak? Nggak ada yang bisa ngejamin. Bahkan para ulama menyatakan seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Maka kalau orang mau matinya husnul khotimah harus dibiasain. Lahir batin, bukan lahirnya doang. Makanya ingin mengakhiri kisah ini, kajian ini. Karena kita udah di ending kitab tauhid dan kita udah belajar kitab tauhid walaupun yang nempelnya mungkin cuma berapa puluh %. Ingin akhiri ini dengan seseorang yang emang secara ilmu ahli tauhid banget. Bahkan Imam Masjidil Haram Syekh Sudais sampai bilang, atau ulama lain bilang, dia membeli surga Allah dengan karya kitabnya ini. Kitab karyanya ini. Yaitu Abdullah Al-Qasimi, teman-teman. Ini kan serem banget kecerdasan Abdullah Al-Qasimi. Di antara kita nggak ada yang cerdasnya selevel beliau. Abdullah Al-Qasimi, teman-teman. Dia ini ulama yang ngebantah pemikiran sesat, pemikiran kafir dan sebagainya. Itu dia bantah. Sampai kalau kita ngelihat kitabnya itu wah banget. Jadi kalau kita mau ngejadiin rujukan untuk bagaimana cara membantah ateis, membantah paganisme, orang-orang musyrik, lihat kitabnya Abdullah Al-Qasimi. Kita akan temukan jawaban bagaimana mengkonter kekafiran-kekafiran. Kita udah punya aset, senjata untuk bisa ngelawan orang-orang kafir secara pemikirannya. Baik secara dalil maupun logika. Nggak diragukan lagi tentang isinya. Tapi, apa yang terjadi? Setelah para ulama memuji-muji dia dan sebagainya, Abdullah Al-Qasimi mati dalam kondisi ateis. Mati dalam kondisi murtad, dalam kondisi ateis. Ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau orang yang secara akidah paham detail tentang akidah, udah bukan S1, S2, S3 lagi. Dia gurunya para guru, ulamanya para ulama dalam bidang hal tauhid untuk memberantas orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Tapi kok dia bisa mati dalam kondisi ateis? Apa penyebabnya dia sama Allah bisa dipalingkan dari ketauhidan, dari hidayah? Maka jawabannya adalah, teman-teman, hati yang busuk. Makanya gak salah kalau Syekh Albani berkata tentang orang-orang salafi zaman now, aku kira rusaknya orang-orang zaman sekarang adalah karena tauhid. Namun ternyata ada lagi hal yang penting yang harus kita perbaiki. Kerusakan sekarang setelah tauhid yang paling parah adalah apa? Akhlak. Akhlak. Dan yang dimaksud akhlak itu bukan masalah ramah di depan sesama muslim aja. Akhlak yang dimaksud adalah akhlak lahir dan batin. Keikhlasan, ketulusan hati, kejujuran, kerendahan hati, tawadu, itu semua bagian dari akhlak. Makanya gak salah kata Syekh Albani, kalau rusaknya orang zaman now itu bukan cuma karena masalah akidah, tapi masalah akhlak juga. Emang apa yang terjadi dengan Abdullah Al-Qasimi sih, teman-teman? Para ulama kan berusaha untuk mencari tahu gitu. Karena orang sesat pasti ada sebabnya. Ada yang tahu surat apa? Kalau orang sesat itu pasti ada sebabnya. Allah sesatkan seseorang itu karena ada sebabnya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum.
Ketika mereka mulai menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Jadi kalau kita ini ada di atas jalan yang lurus, kita selalu tawadu, kita syukur, kita ikhlas, kita berusaha istiqomah di jalan Allah, dan kita terus memohon pada Allah, kita ngerasa diri kita lemah, insya Allah akan terus ada di atas jalan yang lurus. Tapi kalau kita udah mulai rubah, kita udah mulai ngerasa, gue aman deh di atas jalan ini, gak perlu takut. Di situ bisa Allah cabut. Ketika kita udah ngerasa ngeremehin dosa, biarinlah, karena saya udah ahli tauhid, biarinlah, saya nggak akan jatuh ke dosa ini, biarinlah, saya nggak akan jatuh ke dosa kekufuran. Disitulah teman-teman kita berarti udah menganggap remeh dosa, dan pada saat itulah Allah cabut hidayah. Abdullah Al-Qasimi ternyata setelah diteliti oleh para ulama tentang karya-karya Abdullah Al-Qasimi, ada satu statement dalam kitabnya, yang mana statement ini menunjukkan kesombongannya yang luar biasa. Bayangin, dari kitabnya yang penuh dengan manfaat, tapi ada satu syair dalam kitab beliau, kitab dia, ya, yang mana tulisan syairnya tuh kurang lebih seperti ini. Kalau manusia mau objektif, kalau manusia mau berlaku jujur, kalau orang-orang tuh mau jujur, niscaya mereka akan tahu, niscaya mereka akan yakin bahwasanya mereka tuh gak butuh guru, gak butuh ustadz, gak butuh siapapun, gak butuh pengajar siapapun kecuali diriku saja. Jadi bahasa kitanya gini ya, kalau orang mau jujur, mereka akan tahu mereka cuma butuh gua, mereka cuma butuh saya, mereka gak butuh orang lain. Dalam masalah mengajar, mereka cuma butuh saya. Serem teman-teman. Yasir Qadhi, siapa yang gak tahu kecerdasan beliau? Pengisi PIS TV, teman dekatnya Dr. Zakir Naik, lulusan Universitas Madinah. Dan ketika beliau S3 mau ke kampus orientalis, sebelum ke kampus orientalis, beliau curhat dulu ke syekhnya, "Syekh, aku takut kalau belajar sama para orientalis, aku nanti jadi menyimpang kayak mereka. Aku gak ada di atas akidah salaf yang lurus lagi. Aku takut." Bayangin, ini Yasir Qadhi. Gak denger ceramah beliau loh. Itu temannya Dr. Zakir Naik, ngisi di PIS TV, ceramah di hadapan ratusan ribu orang, jutaan orang. Ceramahnya di mana-mana. Yasir Qadhi. Ingat baik-baik kalau mau ngedenger ada orang cerdas, tapi tolol. Semoga Allah ngasih dia hidayah lagi. Kenapa bilang tolol? Tolol terlalu lembut untuk dia. Tolol terlalu lembut untuk dia. Karena dia kurang ngajar banget terhadap ayat-ayat Allah. Yasir Qadhi yang awalnya lulusan Madinah atau lulusan pokoknya Arab deh. Pas mau belajar sama orientalis pun curhat dulu ke gurunya, "Guru, aku takut nih kalau belajar di Inggris atau di mana? Kampus-kampus Islam tapi yang guru-gurunya orientalis di Inggris ya? Atau di mana? Tahu nggak? Amerika? Nggak tahu ya. Pokoknya aku takut kalau belajar sama mereka, dosen-dosenku, nanti aku terpengaruh dengan akidah mereka." Akhirnya setelah di lobby, udah kamu kan kuat, kamu harus di sana jadi pewarna, kamu yang harus bisa berdakwah di sana. Bener aja belajar S3 di sana, dan pulang-pulang jadi perusak Islam. Sampai dia bilang Ya'juj dan Ma'juj itu zombie. Sampai dia bikin podcast, yang mana podcast tersebut mengolok-olok ayat-ayat Allah secara tidak langsung. Ayat-ayat Allah dibaca terus diketawa-ketawain gitu. Kemudian bilang ini ulama-ulama zaman dulu tuh bodoh, tolol, kata dia. Bayangin, ulama mazhab, ulama tafsir dibilang tolol. Kira-kira yang tolol siapa? Dia. Yasir Qadhi. Hati-hati sama ceramah dia. Kenapa ngingetin ini? Kan ini orang-orang yang secara akidahnya paham. Tapi kok bisa begitu teman-teman? Salah satunya adalah pasti karena tidak sungguh dalam memohon kepada Allah, tidak tawadu kepada Allah. Maka setelah kita beres kitab tauhid ini, kita tuh harus tawadu teman-teman. Kita tawadu bukan cuman karena kita udah paham, malah harusnya kita tawadunya karena banyak yang gak paham, ya gak sih? Dari kitab tauhid 66 bab ini berapa yang nempel di otak kita? Sedikit. Walaupun yang udah bikin resume juga lupa. Kalaupun yang udah kita pegang gitu ya, yang udah kita nempel, udah belum bener-bener kita amalkan, udah belum kita bener-bener benci sama kemusyrikan, udah belum kita benci sama kekufuran, atau kita masih senang-senang aja nonton Harry Potter, masih senang-senang, walaupun kita benci secara akidah, tapi kita masih senang aja ngelihatnya lucu-lucuan gitu.
Berarti kan ada PR yang harus kita minta ke Allah agar kita diteguhkan di atasnya, teman-teman. Dan ini akan sangat kontras banget dengan manusia yang paling paham tauhid, paling ngerti tauhid, tapi sampai ending hayatnya pun masih tetap meminta kepada Allah agar dijauhkan dari kemusyrikan. Minta agar dijauhkan dari perbuatan musyrik, baik dari beliau ataupun dari followernya. Lihat level-level orang-orang spesial yang dijamin surga ini, di mana mereka tetap di hadapan Allah tawadu. Dan sebelum lanjut, ngomong-ngomong tentang arsy itu gede nggak, Regan? Gede banget. Masih ingat hadis tentang 7 golongan manusia yang akan dinaungi di bawah arsy Allah? Masih ingat? Di antaranya, dari 7-7-nya teman-teman, semuanya punya one thing in common. Pemimpin yang adil, pemuda yang taat ibadah kepada Allah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Kemudian pemuda yang hatinya terpaut sama masjid, orang yang sedekah dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tuh nggak tahu. Dan siapa lagi? Yang diajak zina, kemudian nolak karena takut sama Allah. Dan orang yang saat lagi sendirian dia nangis karena ingat sama Allah. 7-7-nya punya one in common. Satu hal yang mereka punya kesamaan, yaitu apa? Rasa hina, kecil di hadapan Allah yang agung, pemimpin yang adil. Dia ngerasa takut kalau di hari kiamat dia akan dihisap dengan hisap yang berat. Itulah yang menyebabkan dia nggak mau berlaku zolim kepada rakyatnya. Pemuda yang taat ibadah kepada Allah, padahal kan pemuda-pemuda kan baru balik saat-saatnya dia main game, tapi dia nggak mau karena dia takut sama Allah. Pemuda yang diajak zina tapi nolak, karena rasa nikmatnya zina nggak ada apa-apanya dibandingkan siksaan yang akan dia terima dari Allah yang Maha Agung. Kemudian orang yang saat lagi sendirian ingat sama Allah sampai nangis. Baik ingat sama nikmat Allah atau ingat sama dosa-dosa dia. Itu kan semuanya sama, yaitu ngerasa kecil. Jadi ketika kita ngebahas tentang arsy yang agung, ingat sama kita yang kecil yang gak ada apa-apanya. Ingat dengan sifat-sifat para nabi, teman-teman. Nabi Ibrahim itu terus-menerus doa bahkan di usia tuanya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Doa pada Allah. Bahkan ketawaduan para nabi itu sampai hari kiamat pun masih nempel. Allah berfirman di surat Al-Maidah, "Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub." Apa coba? Ketika Allah kumpulkan seluruh nabi dan rasul dan juga para umatnya itu dikumpulkan. Kemudian Allah bertanya kepada para rasul, apa respon umat kalian terhadap dakwah kalian? Coba kalau anda ya Fahri ya. Fahri itu misalnya nabi, punya follower 3. 3 follower ini jadi sahabatnya Fahri. Kemudian Allah nanya ke Fahri, wahai Fahri, apa respon dari 3 orang yang jadi objek dakwahmu? Respon Fahri apa? Mereka taat kepadaku, iya enggak? Tapi tahu gak sih jawaban para rasul? Bukan ya Allah, misalnya Nabi Musa, ya Allah followerku lumayan banyak ya Allah, kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Enggak. Responnya enggak gitu. Para rasul menjawab apa? Qalu la ilma lana. Ya Allah, kami enggak tahu ya Allah. Kami enggak tahu. Pertanyaannya, itu para nabi emang enggak tahu atau bohong? Enggak tahu. Kan Nabi Isa tahu followernya Hawariyun ada 11 misalnya. Tapi kok ketika Allah nanya ke Nabi Isa, ke para nabi, apa respon dari umatmu kepada dirimu? Kan harusnya Nabi Isa bilang, ya Allah banyak yang mendustakan tapi aku punya sahabat 11 orang gitu ya yang jadi sahabat setiaku. Tapi kenapa Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya berkata, kami nggak tahu ya Allah. Kenapa? Karena mereka tawadu, mereka cuman tahu lahiriah, tapi kan mereka nggak tahu isi hati dari followernya. Itulah kenapa di hari kiamat ketika Allah nanya apa respon dari umat kalian terhadap dakwah kalian, mereka langsung nunduk para nabi dan mengatakan, ya Allah kami nggak tahu apa-apa ya Allah. Engkau yang tahu yang gaib.
Engkaulah yang maha mengetahui yang gaib. Jadi tawadu itu dipegang oleh para nabi dan rasul sampai ending hayatnya. Dan sampai ending hayat pun berdoa kepada Allah agar dikumpulkan bersama orang-orang yang bertauhid, yang beriman, teman-teman. Maka ingin akhiri kajian ini, penutup kitab tauhid ini, dengan pembahasan tafsir satu ayat. Ini adalah ayat favorit AA. Demi Allah, ini ayat favorit AA. Yaitu surah An-Nisa, di mana Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war-rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama, oleh Allah akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Alangkah baiknya teman-teman tersebut. Akan membahas tentang ayat ini. Emang apa yang perlu dibahas dari ayat ini, teman-teman? Ini adalah ayat yang harus kita pegang, yaitu apa? Kalau aku taat sama Allah dan Rasulnya, aku berharap aku akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Kau beri nikmat, ya Allah. Bukan mereka yang dimurkai, bukan juga mereka yang sesat. Ini adalah tafsir dari surah Al-Fatihah ayat ke-7. Jadi kalau kalian lagi baca surah Al-Fatihah ayat ke-7, langsung kalian ingat dengan surah An-Nisa ini. Ulang gimana ayatnya? Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Alangkah baiknya teman-teman baik tersebut, teman-teman. Ini dimulai dari ketika Nabi kita SAW mulai merasakan panas, demam, sakit yang gak biasa. Sakit beliau semakin berat, semakin berat, semakin berat. Hingga akhirnya beliau sakit parah dan beliau sampai mengigau. Ketika beliau berusaha beliau sebenarnya ingin banget dalam kondisi sakit yang berat untuk ada di rumah Aisyah. Tapi Nabi kita SAW tidak mau menyakiti hati istri-istrinya yang lain. Karena itu beliau nggak ngomong secara langsung kalau aku ingin bersama Aisyah. Tapi melihat kondisi Nabi SAW yang sakitnya udah sangat parah, istri-istri beliau sepakat untuk menyimpan, untuk membiarkan Nabi SAW di sisa waktu beliau untuk bersama Aisyah. Dimulai dari H-5 sebelum Nabi kita SAW wafat. Beliau tuh panasnya sangat-sangat luar biasa. Dalam satu hadis itu beliau bilang kalau panasku tuh 2 kali lipat orang biasa. 2 kali lipat. Kalau manusia tuh 36, berarti beliau kan 72. Itu darah udah boil kalau orang biasa. Udah mendekati titik boil. Dan Nabi kita SAW itu panasnya sangat luar biasa. Beliau udah lemes, beliau pusing, sampai beliau akhirnya mengikat kepala beliau dengan kencang. Lalu beliau bilang di H-5. Nabi kita SAW dalam kondisi sakit, pusing, mengikat kepalanya. Beliau melaknat Yahudi dan Nasrani. Di ending wafat beliau masih menyatakan kebencian terhadap kemusyrikan. Gak ada ngerasa aman. Aku kan udah ahli tauhid, aku nabi, aku rasul, aku udah pasti selamat. Tapi beliau malah bilang apa? Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan Nabi SAW nyuruh para sahabat, ngelarang para sahabat, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Itu di H-5. Dan pada H-5 inilah Nabi kita SAW memberi statement. Yang statement ini tidak dipahami oleh mayoritas sahabat. Beliau ngomong kayak gini di depan para sahabatnya. Ada seorang hamba Allah
yang diberi pilihan antara dunia, kekayaan dunia dan segala gemerlapnya, atau memilih yang ada di sisinya, yaitu di sisi Allah. Lalu hamba tersebut memilih yang ada di sisi Allah. Para sahabat semuanya mikir, ya iyalah, kalau orang soleh, kalau disuruh milih antara dunia dengan segala macam keindahannya dengan surga, tentu akan milih surga. Para sahabat gak ada yang ngeh dengan ucapan tersebut, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar pada saat itu nangis dan bilang, ya Rasulullah, biarkan ayah dan ibuku menjadi tebusan. Kemudian para sahabat bingung, hai Abu Bakar, kenapa dengan engkau? Ya itu kan wajar ketika Allah menyuruh hambanya milih antara dunia atau akhirat, lalu hamba tersebut memilih akhirat, ya itu wajar. Lalu Abu Bakar ngasih tahu kepada sahabat, kalian gak paham kah maksud dari statement Nabi SAW itu? Itu yang dimaksud adalah beliau. Allah memberi pilihan kepada nabinya SAW antara lanjut hidup di dunia, di mana beliau akan dikasih waktu lebih panjang lagi untuk hidup dengan kenikmatan dunia, atau lebih memilih untuk meninggal dan kembali ke surga. Dan beliau lebih memilih yang kedua. Pada saat itulah para sahabat langsung pada ikut nangis dan sedih juga. H-5, H-4, di mana Nabi kita SAW pada saat itu beliau sakitnya semakin parah, dan beliau nyuruh kepada sahabat, tolong beri aku kitab sehingga aku menulis di sini maksudnya minta bantuan untuk ditulis ini, karena beliau nggak bisa menulis. Tolong bawakan kepadaku kitab agar aku tuliskan pesan yang mana dengan pesan tersebut kalian nggak akan pernah sesat selamanya. Pada saat itu sebagian sahabat ada yang mau ngambilin kitabnya untuk nulis, tapi Umar ijtihad. Jangan, udah. Beliau itu lagi sakit parah, kasihan. Jangan merepotkan beliau lagi. Sebagian sahabat bilang, wahai Umar, ini perintah beliau. Tapi Umar ijtihad, tidak. Beliau lagi sakit, jangan merepotkan beliau. Akhirnya ketika debat, akhirnya Nabi SAW marah, udah pergi dari sini. Kumu anni. Jangan di sini, jangan ribut di hadapanku. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para Syiah untuk mencela Umar. Umar menyembunyikan ilmu. Nabi SAW mau nyampein wasiat, tapi malah dilarang oleh Umar. Sedangkan para ulama ahlu sunnah sepakat bahwasanya Umar itu ijtihad. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu memang sudah tercover. Karena Umar bilang, para sahabat gak usah dikasih kitabnya. Kasihan Nabi tuh udah sakit repot. Tenang, kita udah punya Quran dan Sunnah. Kita udah tercover semuanya dengan Quran dan Sunnah. Dan bukti bahwasanya Umar itu gak salah banget adalah Nabi SAW kan masih punya 3 hari untuk beliau lanjut hidup. Tapi ternyata beliau gak nyuruh ke sahabat lain untuk nulis suratnya. Andai apa yang beliau sampaikan itu super duper penting, maka apapun yang terjadi walaupun Umar ngelarang, Nabi pasti tetap akan menyampaikan. Tapi ternyata dalam 3 hari ke depannya Nabi gak menyampaikan SAW. Ini bukti bahwasanya ijtihad Umar juga ada benarnya. Yaitu Umar berkata, gak usah dikasih kitab, gak usah nyuruh Nabi nulis SAW. Beliau udah pusing, beliau kasihan. Jadi Umar di sini melakukan itu karena melanggar aturan Nabi SAW atau karena sayang? Karena sayang sama beliau. Laknat bagi Syiah yang menyalahkan Umar dalam hadis ini. Padahal Umar niatnya baik banget gitu. Karena sayang sama Nabi SAW. Nah pada saat itulah teman-teman, Nabi SAW masih pusingnya semakin menjadi-jadi. Namun alhamdulillahnya pada saat itu di waktu maghrib Nabi SAW masih sempat untuk bisa jadi imam, membaca surah Al-Mursalat. Wal mursalati urfa fal asifati asfa. Dia sholat maghrib membaca surah Al-Mursalat. Adapun ketika waktu Isya, beliau semakin pusing. Beliau pingsan beberapa kali. Habis dimandiin, dikucurin air, makin panas. Pingsan lagi pas mau ke masjid. Dan beliau bilang, orang-orang udah sholat belum? Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Nabi SAW diguyur air lagi. Kemudian beliau pingsan lagi. Sampai beberapa kali beliau gak sanggup. Akhirnya beliau suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan awalnya
Para sahabat nolak karena Abu Bakar tuh hatinya terlalu lembut. Kalau misalnya baca Quran suka nangis. Mending Umar yang jadi imam. Tapi Nabi SAW menyuruh Abu Bakar tetap jadi Umar, bahkan tetap jadi imam. Bahkan Umar sendiri yang nyuruh Abu Bakar, engkau yang lebih pantas untuk jadi imam. Saat Abu Bakar nyuruh Umar jadi imam, Umar nggak mau bilang. Umar bilang, engkau Abu Bakar, engkau yang lebih cocok untuk jadi imam. Di H-4. Dan di antara momen-momen ini Nabi itu SAW sempat, entah di hari keberapa, beliau tuh ceramah dari ba'da subuh kurang lebih teman-teman sampai sekitar waktu sore. Dan beliau menyampaikan semua kejadian-kejadian dari masa lalu sampai masa depan yang emang diwahyukan oleh Allah ke beliau. Dan beliau ngasih wasiat kepada para sahabat Nabi SAW. Ada yang ingat, ada yang lupa, ada yang mencatat. Di antaranya ada pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang Dajjal, tentang surga, tentang neraka. Beliau sampaikan tuh komplit detail. Dan itu ceramah terpanjang beliau. Dari ba'da subuh, dari pagi sampai menjelang maghrib atau sore. Dan itu gak ada satu sahabat pun yang keluar. Dan para sahabat tuh sampai ada yang bilang, ya Rasulullah, ini seakan-akan khutbah perpisahan. Seakan-akan ini adalah ceramah terakhirmu ya Rasulullah. Dan emang benar. Itu adalah di antara ceramah-ceramah terakhir beliau. H-4. Dan di H-3 teman-teman keluarlah satu hadis yang sangat indah. Yang AA minta kalian semua dan Arizal coba apalin hadis ini. Dan jadikan ini sebagai senjata terbesar kita menjelang kita mati. Ini hadis disampaikan oleh Nabi kita SAW di H-3. Apa sabda beliau? Hadis Sahih Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Sekali lagi, ini hadisnya indah teman-teman. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau kita lagi udah menjelang sakaratul maut nih, kita ingat sama dosa kita yang super duper banyak. Para ulama ingetin ketika kita udah dalam kondisi sakaratul maut, punya dosa yang sangat banyak, di situ jangan terlalu banyak rasa takutnya yang menyebabkan kita jadi putus asa. Dan kita sampai bilang, udah aku gak akan diampuni. Bahaya. Kalau kita udah punya dosa sebesar langit, setinggi langit, lalu kita menjelang matinya kita bilang, udah deh gue celaka, gue bakalan masuk neraka. Ini bahaya kalau kita ngomong kayak gitu teman-teman. Menjelang sakaratul maut kita. Sebaliknya, kalau kita dosanya udah setinggi langit, kita nggak punya amal, sholat-sholat yang kita lalaikan belum kita qadha, puasa-puasa yang kita lalaikan belum kita qadha, dan kita nggak mungkin punya waktu untuk mengqadhanya karena kita cuma punya beberapa menit menuju mati. Pada saat itu, yang harusnya kita taruh di hati kita adalah husnuzon ke Allah dengan ucapan, ya Allah, dosaku sangat banyak, Engkau maha agung, ampunanmu luas, rahmatmu luas. Amalku seumur hidup pun tidak bisa menyelamatkanku ya Allah. Tapi ampunan dan rahmatmu sangat mungkin, sangat bisa untuk menghapus semua dosa-dosaku. Itu teman-teman makna hadis tadi. Janganlah seseorang di antara kalian mati kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Itu H-3. Dan H-2. Nabi kita SAW sempat sehat sebentar. Dan ini ada sedikit pembahasan fikih di mana Abu Bakar pada saat itu sudah memulai sholat dan beliau jadi imam. Lalu kemudian Nabi SAW datang sambil dipapah dan beliau nerobos ke saf dan akhirnya beliau duduk di sampingnya Abu Bakar untuk jadi makmum. Tapi Abu Bakar mundur. Abu Bakar nggak mau jadi imamnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar mundur sehingga Nabi SAW maju. Ini menjadi dalil bahwasanya ada yang namanya imam masbuk. Biasanya kan kita tahu makmum yang masbuk ya, tapi bisa juga imam yang masbuk. Imam masbuk, kalau imam masbuk nggak ada masalah kalau nggak ketinggalan rokaat. Adapun kalau imam masbuk, imam baru datang di rokaat kedua, maka caranya adalah imam yang pertama mundur, lalu imam yang masbuk tersebut maju, lalu sholat sebagaimana mestinya. Di rokaat keempat, para makmum langsung salam, adapun si imam lanjut rokaat yang dia belum selesainya. Itulah fikih tentang imam masbuk. Nabi SAW sempat menjadi imam dan itu adalah sholat yang paling terakhir. Dan semenjak saat itu sakit beliau semakin parah. Gak ada lagi
di mana beliau nambah sehat tuh udah nggak ada dari H-2. H-1 Nabi SAW ngobrol dengan seluruh istrinya. Beliau ngobrol dengan anaknya itu Fatimah. Beliau juga memeluk Hasan Hussein, cucunya, dikasih ucapan yang baik, dikasih kalimat-kalimat perpisahan. Dan pada saat itulah Nabi SAW mensedekahkan semua harta yang beliau miliki kecuali nafkah yang tersisa. Karena kita tahu para nabi itu meninggal nggak boleh meninggalkan harta. Nggak boleh meninggalkan warisan berupa harta, kecuali hanya sekedar nafkah untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan berupa makanan. Maka pada saat ini teman-teman, Nabi SAW menyuruh untuk sedekahkan emas ini, emas itu, emas ini semuanya. Beliau pun menyuruh untuk bayar hutang, semuanya beres. Sehingga yang tersisa hanya ada di rumah Aisyah tuh gandum. Gandum sedikit di satu rak. Dan ini adalah salah satu karomah Aisyah. Maaf kalau di sela-sela pembahasan ini Apin ngebahas sedikit tentang Aisyah juga. Aisyah itu punya gandum, hadis Sahih Bukhari nomor sekitar 4.000. Itu ada gandum di rak makanan beliau, di mana Aisyah ngambil untuk dimakan, untuk dimakan, dan itu selama waktu yang cukup lama nggak pernah habis-habis. Kemudian Aisyah penasaran, mulai dibuka, ditimbang, jadinya habis. Maka para ulama menyatakan itu karomah dari Aisyah, dan jadi pelajaran buat kita untuk masalah nafkah. Kita nggak usah hitung-hitungan. Yang penting kita nafkah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan uruf kebiasaan yang berlaku di masyarakat, maka udah nggak usah hitung-hitungan lagi. Kalau lifestyle kita harus perhitungkan. Untuk jalan-jalan, untuk hedonisme, itu kita harus hitung-hitungan banget karena itu akan jadi hisab. Tapi untuk nafkah, kalau kita udah nafkah sesuai standar ya dan juga sesuai kebutuhan, kita nggak perlu banyak perhitungan ya. Udah yang kalau ini untuk nafkah udah saya keluarin bismillah. Aisyah pun demikian, ketika beliau makan secukupnya itu selama berapa bulan nggak habis-habis. Yang kalau pakai logika tuh kan harusnya habis, tapi ketika Aisyah mulai membukanya lalu sekarang mulai ditakar, akhirnya jadi habis, keberkahannya jadi hilang. Itu adalah H-1 teman-teman. Dan sekarang adalah di bagian terakhir, di saat yang salah satu momen yang indah banget teman-teman, yaitu momen ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu lagi jadi imam sholat subuh. Dan para sahabat pun tentunya kangen untuk diimamin oleh Nabi SAW. Para sahabat lagi jadi makmum, semuanya lagi pada sholat subuh, lagi khusyuk-khusyuknya sholat. Tiba-tiba Nabi kita SAW keluar dari jendela rumah Aisyah untuk menengok kepada para sahabat. Itu para sahabat lagi sholat, langsung ngeliat ke wajah Nabi SAW ke depan. Para sahabat tuh gak kuat, walaupun dalam kondisi lagi sholat. Para sahabat tuh gak kuat, saking bahagianya hampir aja para sahabat membatalkan sholatnya. Abu Bakar pun mulai mundur dari imam. Nabi SAW melihat para sahabat dengan senyuman beliau yang indah. Melihat para sahabat dengan senyuman indah, seakan-akan itu senyuman optimisme. Bahwasanya ini toh para sahabatku itulah, yang berjuang di atas jalan Allah, yang membela aku habis-habisan seumur hidup. Seakan-akan seperti itu. Dan para sahabat ngelihat dengan bahagia. Namun Nabi SAW menyuruh Abu Bakar untuk berhenti, untuk jangan mundur, tetap lanjutkan sholat. Dan beliau kembali ke kamar dan beliau nggak pernah keluar lagi. Dan ini adalah hari H, di mana Nabi kita SAW pada saat itu demamnya semakin panas. Sebagian riwayat menyampaikan beliau demamnya sampai naik bukan 2 kali lipat lagi, tapi 5 kali lipat. Pada saat itu sangat panas banget. Dan Aisyah nempel, Aisyah merangkul Nabi kita SAW dalam kondisi sangat panas. Aisyah menawari, ya Rasulullah, engkau mau bersiwak kah? Mau gosok gigi? Beliau ngangguk, iya mau. Akhirnya Aisyah ngambil dari kakaknya yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Diambil siwaknya, kemudian disikat ke Nabi SAW dengan lembut. Dan pada saat itu beliau semakin panas. Dan akhirnya beliau mengambil air sambil diolesin ke wajahnya. Sambil beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratnya. Ada rasa mabuk, rasa
pening, rasa pusing diakibatkan oleh sakaratul maut. Lagi-lagi beliau ambil air, la ilaha illallah, innalil mauti lasakarat. Itu bayangin teman-teman, Aisyah yang lagi merangkul Nabi SAW, ngelihat suaminya tercinta dalam kondisi kesakitan seperti itu. Dan ternyata kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi SAW adalah ayat di surat An-Nisa. Ketika beliau mau meninggal, itu Jibril datang. Padahal momen ini adalah momen di mana Nabi SAW bisa hidup lebih panjang lagi. Pada saat Nabi SAW sakaratul maut, Jibril tuh datang untuk nawarin mau lanjut hidup dengan segala macam kenikmatannya atau lebih memilih untuk balik ke Allah. Dan Nabi SAW ngeluarin statement, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Aku lebih memilih untuk bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Pada saat itu Aisyah langsung nangis dan bilang, kalau begitu engkau berarti tidak memilih kami ya Rasulullah. Kalau begitu engkau berarti tidak memilih kami. Dan benar, setelah beliau mengucapkan statement itu, Allahumma rafiqil a'la, ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Terus beliau mengucapkan kalimat itu, semakin suaranya hilang, semakin suaranya hilang, semakin suaranya hilang, dan akhirnya beliau meninggal. Beliau meninggal dengan statement yang begitu indah, yaitu tafsir dari surah Al-Fatihah. Ayat yang beliau baca menjelang wafat beliau adalah surah An-Nisa. Hafalkan ayat ini teman-teman. Ada di halaman ke-14 dari surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Itu para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Hanya beliau wafat. Dan akan akhiri ini dengan statement dari Anas bin Malik. Statement yang indah. Beliau berkata, tidak ada momen yang lebih indah ketimbang ketika Nabi SAW dan Abu Bakar itu datang ke Madinah. Dan gak ada momen yang lebih menyedihkan selain momen ketika Nabi SAW itu wafat. Dan beliau berkata, ketika kami, para sahabat Nabi SAW mendengar hadis, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Itu adalah hadis yang sangat indah. Itu membuat satu kota Madinah merasa bahagia. Dan aku berkata, Anas bin Malik, Abu Bakar, Umar, Nabi SAW, amal mereka bertiga tuh jauh di atasku. Aku gak ada apa-apanya amalnya dibandingkan mereka bertiga. Namun aku berharap dengan kecintaanku terhadap mereka bertiga, itu membuat aku bisa berkumpul bersama ketiganya di surganya Allah. Inilah teman-teman, perjuangan kita itu sampai detik itu. Sampai detik dimana kita mati, itu yang paling penting. Jadi kalau sekarang udah beres kitab tauhid, ini belum beres tugas kita. Tugas kita masih harus ngejaga tauhid ini sampai mati. Dan gak ada yang ngejamin. Kalau Abdullah Al-Qasimi matinya murtad, kalau ulama Mu'tazilah itu dengan cerdasnya matinya juga dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kalau ulama-ulama yang paham tauhid ternyata matinya dalam kondisi kafir, lalu gimana kita? Yang harus kita terus minta ke Allah tuh taubat, 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 tawadu, tawadu, tawadu. Maka berharap di ending kitab tauhid ini gak ngebikin kalian jadi ngerasa cukup. Coba ulang lagi kajiannya. Ulang lagi. Udah belum aku benci kemusyrikan. Udah belum aku ngedakwahin tauhid. Udah belum aku mencintai tauhid. Terus. Sambil kita minta agar dimatikan dalam kondisi taubatan nasuha. Teman-teman, kita tutup kajian ini sekaligus kitab ini dengan sama-sama doa pada Allah. Sekali lagi ulang ayatnya ya.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, di malam Ramadan ini, di 10 malam terakhir Ramadan ini, kami sama-sama memohon padamu ya Allah. Allahumma innaka afuwun, ya Allah yang maha pemaaf, in tuhibbul afwa, kau senang memaafkan, fa'fu anna, maka maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sungguh kami telah mempelajari kitab Tauhid ini, dan kami masih belum kuat imannya. Tauhid belum masuk ke dalam hati kami dengan kuat. Kami belum membenci kekafiran dan kemusyrikan dengan sebenar-benarnya kebencian. Ya Allah, kami tak tahu ujung hidup kami. Apakah kami akan mati dalam kondisi bertauhid atau musyrik? Kami hanya bisa memohon padamu ya Allah, agar ilmu-ilmu yang kami pelajari ini bisa bermanfaat untuk kami, terutama saat sakratul maut kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon jadikanlah kami hamba-hambamu yang jauh dari kemusyrikan, jauh dari kekafiran. Buatlah kami ahli tauhid. Jangan biarkan kami mati dalam kondisi kafir ya Allah. Jangan matikan kami dalam kondisi musyrik. Jangan matikan kami dalam kondisi bermaksiat kepadamu ya Allah. Matikanlah kami ya Rabb di atas kebaikan. Ya Allah, amal kami jauh dari Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar, dari Umar. Namun kami ingin ya Allah untuk bisa bersama mereka. Sungguh Kau tahu ya Allah, hati kami sangat mencintai mereka. Maka kumpulkanlah kami dengan mereka di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon izinkan kami bisa berjumpa dengan Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami untuk bisa berjumpa dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan seluruh teman-teman kami yang saleh. Ya Allah, kami mohon hapus semua dosa besar kami. Anugerahkan taubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, andai seluruh hidup kami penuh dengan maksiat, maka kami mohon anugerahkanlah taubat ya Allah di detik-detik di mana Kau cabut nyawa kami. Kami mohon ya Allah, andai kami tak bisa taubat seumur hidup kami, maka kami mohon cabut nyawa kami di saat kami taubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, siapapun yang pernah kami sesatkan, yang pernah kami ajak maksiat, beri hidayah kepada mereka dan hentikan dosa jariah kami. Siapapun yang pernah kami zalimi, maka ya Allah, buat mereka mau memaafkan kami di dunia dan di akhirat. Kaulah satu-satunya yang bisa membolak-balikan isi hati hamba-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan pada kami yang terbaik di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Dan yang terbaik pula di akhirat kelak. Wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan teman-teman. Makasih yang udah nemenin AA dalam 2 tahunan ini untuk belajar kitab tauhid. Terus diulang-ulang ya, jangan ngerasa cukup. Ulang terus, ulang pelajarannya, jangan berhenti. Nanti insya Allah kita akan pelajari kitab akhlak, kitab akhlak, kitab tazkiyatun nafs, yang dengannya kita mudah-mudahan jadi lebih tawadu. Lalu setelah beres kitab tazkiyatun nafs, mudah-mudahan kita bisa naik level ke pembahasan kitab tauhid, tapi yang level yang lebih advance-nya. Tapi itu butuh waktu karena juga butuh untuk mendalaminya dulu sehingga bisa menyampaikan dengan lebih sempurna insya Allah. Itu aja dari Arizal. Makasih. Kita maksimal 7 menit lagi teman-teman ya, biar nggak kemalaman. Sebenarnya kalian kan udah biasa itikaf juga, jadi mungkin agak malaman dikit nggak apa-apa ya. Kalau ya ada yang punya pertanyaan teman-teman?
Boleh tentang materi atau di luar. Oke. Apakah Lailatul Qadar selalu turun di malam ganjil? Saya penasaran karena terkadang awal puasa beberapa orang itu kan beda. Artinya perhitungan malam ganjil dan genapnya itu berbeda. Bagus teman-teman. Boleh minta tisu nggak? Fahri, ada nggak? Ada. Ada pertanyaan yang mungkin sering ditanyain. Quran diturunkan di malam apa? Lailatul Qadar. Tapi kenapa Lailatul Qadar pindah-pindah? Apakah berarti ayat Qurannya turunnya beda-beda? Enggak, bukan seperti itu. Ayat Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan yang dimaksud diturunkan di Lailatul Qadar itu adalah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Jadi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu diturunkannya sekaligus. Celup semuanya. Itu diturunkan di satu malam saja. Adapun dari langit dunia menuju Nabi SAW itu berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih. Nah, ketika turunnya itu hanya terjadi di satu malam saja. Allah yang lebih tahu itu di malam apa. Namun, keutamaan Lailatul Qadar ini Allah tetapkan untuk tahun-tahun berikutnya berpindah-pindah antara satu malam dengan malam lain. Kenapa? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Kenapa kesimpulannya bisa berpindah-pindah? Karena banyak hadis yang dari hadis-hadis tersebut kesimpulan para ulama adalah memang Lailatul Qadar itu keutamaannya berpindah-pindah antara satu malam dengan malam lainnya. Walaupun Lailatul Qadar ketika diturunkannya Quran itu hanya satu malam saja. Paham ya? Misal di tahun diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia itu malam 23 misalnya. Oke, malam 23. Nah, keutamaan yang 1000 bulan itu untuk tahun-tahun berikutnya Allah kehendaki untuk dirubah-rubah harinya. Kadang 24, 25, 27, 28, 29, 30. Apakah bisa di malam genap? Bisa banget. Karena Nabi SAW bersabda, carilah 10 malam terakhir. Dalam riwayat awal, carilah dari depan. Tapi dalam riwayat yang lain, carilah dalam riwayat sisanya. Dari sisa harinya. Artinya gini, bahasa simpelnya gini, hitunglah malam ganjil dari depan. Kalau hitung malam ganjil dari depan berarti malam ganjil yang pertama malam ke 21. Tapi kalau hitung malam ganjil dari belakang berarti malam ganjil yang pertamanya malam berapa? 20. Malam 30. Bahkan dalam hadis yang sahih dinyatakan malam 24 Lailatul Qadar. Nah, kesimpulan terbaik dari seluruh ulama adalah ada 50 pendapat ulama lebih di dalam kitab Fathul Bari pembahasan tentang Lailatul Qadar, tapi kesimpulan terbaik adalah Lailatul Qadar terjadi setiap tahun dan untuk setiap tahun waktunya berpindah-pindah. Namun potensi terbesarnya adalah di malam-malam ganjil, dan dari malam-malam ganjil itu yang terbesar kemungkinannya adalah malam ke-27. Adapun di malam genap sangat mungkin terjadi, dan malam genap yang paling mungkin terjadi adalah di malam 24. Itu kesimpulan terbaik dari semuanya. Dari 50 pendapat, kesimpulannya itu yang paling baik. Sekali lagi ulang ya. Lailatul Qadar terjadi setiap malam. Setiap tahun. Dan terjadinya hanya di 10 malam terakhir saja. Bisa genap, bisa ganjil, tapi yang lebih besar potensinya adalah ganjil. Dan dari yang ganjil yang paling besar potensinya adalah malam ke-27. Genap juga mungkin, dan yang paling mungkin dari malam genap adalah 24. Itu kesimpulannya. Jadi kalau kalian mau motong bagian situ beres tuh. Kalian gak usah lagi baca 100 halaman kitab Fathul Bari ya. Cukup kesimpulan tadi itu udah simple, beres. Seperti itu teman-teman. Jadi cari, bisa aja malam ini malam Lailatul Qadar ya. Pas kita doa lalu Allah kabulkan ya, mudah-mudahan. Berkaitan dengan kursi Allah dan padang pasir, riwayat yang menuliskannya itu perbandingannya dengan gelang besi. Apakah ini juga sahih? Memang ada yang ada yang cincin ya, cincin, ada yang gelang, ada yang besi. Itu semua ada redaksi-redaksi yang mirip, tapi intinya sama sih. Itu cuman analogi aja dan nggak bisa dipasin banget kita. Mau itu besi, mau itu cincin, mau itu koin, maka semuanya mirip. Memang sih ada beberapa ulama yang mensahihkannya. Nanti silakan cek yang ulama pastikan sahihnya itu riwayatnya yang cincin atau gelang atau dinar ya. Wallahu alam. Tapi anggap hadisnya semuanya dhaif, maka masalah cincin, gelang dan koin itu nggak penting.
Yang paling penting adalah benda yang kecil dibandingkan dengan benda yang sangat besar. Itu yang pentingnya, poin terpentingnya di situ ya teman-teman. Oke, ada yang mau nanya dari kalian? Oke, silakan Fadil. Kemarin sebenarnya ya sebenarnya makasih buat materinya, karena tadi nyinggung banyak ulama yang udah pinter dan akhirnya malah di akhirnya jadi murtad. Kemarin pas ngajar tuh ada yang nanya dari muridnya juga kayak, kenapa yang negara-negara yang cenderung pintar gitu cenderung arahnya ke sekuler gitu. Jadi gimana jelasin ke orang awamnya, dan kenapa, terus ditanya juga kenapa aku masih belajar agama juga dengan kepintaran itu. Baik ya. Sama utamanya ini cara ngajak orang yang ngerasa udah terlalu pintar dan udah tahu segalanya buat mau nyentuh agama gitu. Karena gerbang awalnya gimana? Pertama, AA ingin ngingetin bahwasanya ujian terbesar dari kita semua yang hadir di sini. AA bisa yakin kalau Fadil adalah orang yang paling diuji oleh Allah dengan kecerdasan, karena Fadil orang yang paling cerdas di sini. Ya, kalau dulu mungkin ada Gitrif dari UI tapi nggak pernah kajian lagi. Sekarang AA ngelihat yang paling cerdas di antara kita, baik yang Zoom maupun yang hadir di sini, adalah Fadil. Ya, Fadil cerdas banget. Ini yang nanya tadi itu namanya Fadil. Nah, Fadil ditanya sama muridnya kenapa masih belajar agama. Kemudian ditanya juga kenapa negeri-negeri yang cerdas-cerdas rata-rata sekuler. Maka kita yang jawab, kalau mau ngejawab dari sisi dalil dulu ya. Ini kalau pakai dalil adalah Allah berfirman, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia tuh zolim dan kafar. Kafar tuh bentuk yang lebih parah daripada bentuk yang level tingginya kufur nikmat gitu loh. Ya. Kufur nikmat. Jadi manusia itu memang sifat dasarnya adalah zalim dan kafar. Kufur banget sama nikmat Allah. Ketika dikasih kekurangan, dia cenderung memohon-mohon ke Allah. Dan ketika diberi kelebihan, dia cenderung menjadi menolak dan nganggep remeh Allah. Karena dia ngerasa punya. Sehingga itulah yang menyebabkan ketika seseorang udah cerdas banget, otomatis dia akan bergantung sama dirinya kan. Dan ketika dia udah bergantung sama dirinya, dia nggak butuh ada yang lebih super power dari dia. Wong dialah yang paling super powernya gitu. Paham Fadil di sini? Itulah sebabnya orang-orang yang cerdas, atau kalau dulu kaum yang nggak terlalu cerdas tapi kuat banget, kaum Mad. Mereka itu kan super duper kuat, sampai pohon kurma aja menurut sebagian ulama mufasir bisa dicopot pakai tangan doang gitu ya, saking kuatnya. Dan setelah udah punya kekuatan super kuat gitu, mereka kan bilang, siapa yang lebih kuat daripada aku? Siapa yang lebih kuat daripada kami? Dan Allah membalas, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Mereka apa nggak mikir Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka? Nah, jadi itu kalau jawaban secara agamanya ya, secara Islamnya, bahwasanya manusia itu zolim dan kafar. Itu kufur nikmat banget. Sehingga ketika dapat kespesialan berupa kecerdasan, ya akhirnya jadi kufur kepada Allah. Kayak nggak peduli sama Allah. Ini milik gue kok. Gitu. Kalau jawaban secara logisnya, tadi sebenarnya jawaban logis juga sih. Ketika seseorang tuh punya kelebihan, dia cenderung tidak mau bergantung pada yang lain. Iya gak sih? Dan manusia itu kan makhluk sosial. Tapi jujur aja, ketika kita punya kelebihan, lalu kita punya kekurangan di bidang lain, kita tuh mau nggak mau pasti ada rasa gengsi untuk minta bantuan, ya nggak sih? Pasti ada gengsi. Misalnya dikenal, dulu astagfirullah, jujur aja, dulu orang paling cerdas di SMP. Kenapa? Karena ketika ke Australia, itu level kesulitan tuh turun 2 tahun. Bayangin ya. Jadi pas kelas 7 SMP itu, tingkat kemudahan pelajarannya kayak kelas 5 SD. Ya jadi yang paling cerdas. Padahal waktu di Indonesia lemot teh. Tapi pas di Australia jadi yang paling cerdas. Bahkan dibilangin, we have new student, he's a genius, he's from Indonesia katanya. His name is Rizal, katanya gitu. Ada Rizal cerdas banget, genius dari Indonesia. Nah, suatu saat ketika lagi belajar matematika, di bab apa ya? Lupa. Di bab pokoknya ada matriks ya, di bab matriks itu ya. Di situ agak nggak ngerti. Agak nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, bisa ngebayangin teman satu kelas nggak ada yang ngerti kan otomatis. Teman satu kelas kan suka nanya ke AA, tapi pada saat itu nggak ngerti. AA malu loh buat nanya ke guru. Dan ini adalah sebuah kesombongan. Astagfirullah. Harusnya ya pede aja. Sir, excuse me, I don't understand this. Can you teach me more? Gitu. Tapi nggak ngomong gitu.
Malu. Nah ini jadi kalau mau ngebahas secara analogi atau secara yang lebih logisnya gitu ya, yang buat dia terima, kalau kita dikasih kelebihan tuh kita cenderung malu, gengsi. Walaupun sebenarnya kita punya kekurangan di bidang yang lain, tapi untuk minta bantuan tuh jujur aja itu gengsi itu ada. Lalu ketika seseorang itu diberi skill yang banyak dari segala macam sisi, otomatis dia nggak mau minta bantuan ke orang lain karena dia Mr. Know It All. Dan ketika dia menjadi Mr. Know It All, maka dia cenderung nggak mau minta bantuan ke siapapun, bahkan ke Tuhannya pun dia ngerasa nggak butuh. Gitu. Maka ya seperti itu kenapa jadi sekuler. Kenapa Fadil belajar agama? Jawabannya yang harusnya Fadil jawab itu ya, kalau ditanya kenapa kamu udah cerdas banget tapi belajar agama, Fadil jawab, jujur aja, kesombongan masih terus-menerus nyamber di hati saya. Dan saya ingin belajar Islam biar saya mati dalam kondisi tawadu. Karena sekarang ya, kita bisa nyomongin apa sih? Bisa nyomongin apa masalah pelajaran duniawi? Kagak ada. Mau ditanya tentang hukum Newton 3, aksi sama dengan negatif reaksi, giliran masuk ke soal cerita, udah langsung hilang semua tuh. Kagak ngerti apa-apa. Tapi Fadil kan kalau dikasih spontan pun bisa ngejawab. Fadil lebih banyak potensi untuk sombong. Makanya Fadil belajar agama biar apa tujuannya? Saya pingin ada di posisi dimana saya ngerasa gak ada apa-apanya. Saya ngerasa ini pemberian Allah. Dan saya merasa kalau saya ada di tepi jurang neraka. Karena saya bisa berpotensi sombong. Saya pingin ada di rasa itu terus. Karena kalau saya udah ngerasa aman dari neraka, justru disitulah saya celaka. Tapi kalau saya ngerasa takut dengan Allah, dengan siksanya, dan saya terus memaintain rasa takut tersebut sampai sakaratul maut saya punya harapan kalau saya mati, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu sih sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh kita, Dil. Itu yang paling dibutuhkan. Karena betapa banyak kita ngelihat orang-orang yang udah cerdas dan akhirnya sombong. Sekedar tahu doang. Aku punya murid yang cerdas. Gak mau sebutin siapa dan orang yang gak ada di sini. Tahu, ngerti. Beres kajian sama Ustaz Firanda. Beres kajian-kajian online tuh beres. Bab-bab tauhid dan sebagainya beres. Tapi sholatnya ekstrim ngebut. Dan ketika dinasehatin masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Terus buat apa kecerdasannya? Kalau sholat aja masih gak becus. Ngomong gak becus berdasarkan standar para ulama fikih ya, bukan dalam rangka merendahkan. Tapi kalau sholat kayak begitu itu gak becus, itu gak sah sholatnya. Udah diingetin tapi kagak ngefek. Giliran punya murid yang dia Masya Allah, dia gagap, public speaking gemeteran. Dia gak bisa ngomong di depan orang banyak. Dia secara intelek pun agak-agak 404. Tahu 404? Not found. Otaknya not found. Tapi ketika dikasih tahu tentang sholat, khusyuk, nggak nunggu lama, dikasih tahu pagi, siang udah diamalin, dan udah langsung berubah aja sholatnya, seneng liatnya gitu. Itulah ujian dari Allah, dimana kecerdasan yang sesungguhnya adalah saat kita bisa menapaki jalan Allah. Ya, paham ya Dilah? Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Ini udah 3 menit lagi aja sekalian ya, mohon maaf ini. Boleh dijelasin makna Nabi, Siddiqin, Syahid, dan Soleh? Oke. Nabi adalah, ya udah jelas Nabi kita tahu ya, gak usah dijelasin. Siddiq adalah orang yang keimanannya benar tanpa ada sedikit pun cacat dalam keimanannya. Dan itu adanya pada Abu Bakar. Abu Bakar tuh gak pernah ada kecacatan sama sekali dalam hal keimanan. Nabi A, Abu Bakar A. Nabi B, Abu Bakar B. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ketika dalam perjanjian Hudaibiyah yang sampai Umar marah-marah, Abu Bakar malah oke-oke aja dengan Nabi SAW. Dan hebatnya Abu Bakar, yang paling sedih dengan meninggalnya Nabi SAW siapa? Ya Abu Bakar ya. Gak ada yang lebih sedih dari Abu Bakar. Tapi ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar jadi manusia yang paling tegar. Kenapa? Kalau Abu Bakar ikut nangis dan stres, bisa murtad semua tuh para sahabat. Tapi gara-gara Abu Bakar tegar, beliau bisa ngebaca kondisi sakit, sedihnya tuh luar biasa. Abu Bakar kan datang pakai kuda cepat ketemu Nabi SAW, beliau nangis, beliau cium kening Nabi SAW, habis itu beliau langsung keluar. Karena Umar tuh sampai marah-marah, demi Allah bohong yang bilang Nabi SAW wafat. Beliau masih hidup, beliau cuma lagi pergi 40 hari seperti Nabi Musa. Nanti beliau balik lagi dan akan motong tangan dan kaki orang-orang yang menyatakan kalau Nabi wafat. Beliau gak meninggal.
Beliau masih hidup. Marah Umar ke orang-orang yang bilang bahwa Nabi SAW itu meninggal. Dan di situ Abu Bakar langsung khutbah. Setelah beliau memuji Allah dan amma ba'du. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Barang siapa yang menyembah Muhammad. Ini masih ingat aja ceramah pertama kali dengar dari Guru Arizal di Australia. Itu Abu Bakar mengatakan barang siapa menyembah Muhammad maka Muhammad telah wafat sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menyembah Allah maka Allah akan hidup terus menerus, al-hayyul qayyum. Dan setelah beliau menyampaikan pidato yang cukup ringkas, beliau membaca wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Apakah kalau Nabi itu wafat atau terbunuh kalian akan murtad, berbalik ke belakang? Barang siapa yang murtad itu gak akan membahayakan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Pada saat itu Umar tuh langsung gemeteran dan langsung beliau berlutut dan bilang, seakan-akan ayat itu tuh baru aku dengar sekarang. Padahal Umar udah apal banget ayatnya. Tapi ketika diingetin lagi sama Abu Bakar barulah nempel. Dan para sahabat akhirnya ingat lagi. Mereka mulai bisa tenang. Mereka akhirnya bisa menerima realita. Itu Abu Bakar kita. Itu Siddiq. Orang yang imannya tuh benar-benar gak ada cacat sama sekali. Imannya gak ada cacat. Dan orang kayak gitu ya sedikit banget. Siddiqin tuh di atas syuhada. Makanya Abu Bakar matinya gak syahid kan. Umar syahid, Abu Bakar gak syahid. Tapi Abu Bakar posisinya di atas syahid. Itulah radhiyallahu anhu. Baik, itu aja teman-teman, makasih ya udah 90 menit. Terima kasih teman-teman. Minta ke kalian semua please. Pokoknya ya, takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud, assalamualaikum beresin. Kalau kalian gak mau ngusahain ngebenerin bacaannya, kalian terancam sholatnya gak diterima oleh Allah. Adapun kalau malam ini kalian mulai latihan, kalian setoran ke guru kalian, atau kalau udah nggak mungkin ya udah pokoknya latihan dulu aja, maka kalian sudah gugur kewajiban, tapi kalian harus terus maksimal. Kalau mungkin nggak bisa disetorin Al-Fatihah, karena Al-Fatihah Ariza juga masih belum sempurna banget. Kalian kalau mau benerin Al-Fatihah banyak ustadz yang bisa ngebenerin tajwidnya, tapi tasyahud yakin insya Allah kalau Arizal bisa memperbaiki kalian untuk di tasyahud. Yang mana banyak ustadz yang kurang care dalam masalah tasyahud. Padahal Nabi SAW tuh ngajarin para sahabat bacaan tasyahud seperti beliau mengajarkan Al-Quran. Artinya tajwidnya tuh gak boleh salah. Gak boleh salah. Ya, itu aja dari Rizal. Terima kasih. Besok ada kajian fikih jam 5.30 teman-teman ya. Selamat meraih Lailatul Qadar. Tapi besok pagi tetap harus mengusahakan tidur setelah matahari terbit, itu yang berkah ya. Adapun kalau masih subuh jangan dulu tidur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.